Saya makanya ngajak anak-anak influencer, kenapa? Lek bangun Duren Sewu yang dulu tanpa ada media, yang hanya kekuatan lokal, tapi justru itulah yang menurut saya yang bisa long lasting. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua narasumber, jaga tawa-tawa ya, waktu ini sore, Pak Camat, semua rekan-rekan kepala desa yang hadir, berikut teman-teman Pok Darwis, teman-teman yang penggiat lingkungan, anak-anak Mas Tony barang ini, teman-teman dari Kadin, mewakili Pak Eko, masuk ganda ya itu ya. Gue tak ceritani situ-situ, ben gak ngantuk koncong-koncong ya. Teman-teman dari AKD, Pak Halim ngantuk paling ya. Iya. Oh iya jeding. Teman-teman dari perangkat desa, ada Pak Son dari perangkat desa, ketua perangkat desa Sekabupaten Pasuruan. Ada ikut Rotok Mojok Didik Gusamin yang sekarang desanya bikin miniatur Ka'bah dan payung Madinah. Tak promosino sampean ya. Ada Pak Kades Sukolelo, teman-teman Pasuruan Inspiratif mohon berdiri Mas Edi. Tagline soalnya podo mbak aku, bergerak dan berdampak. Teman-teman influencer mohon berdiri. Aku mangke Mas Umar di Muri mang. Ini adminnya seputar Pasuruan, sing followernya di atas 100.000. Gue tak rangkai kabeh kok omongannya ya. Dari apa? Sampai lali. Pesona Prigen, ono ya. Awisam, Abbas, terus ono Wawan niku iki Pandaan, terus teman-teman yang hadir dari Telogosari, tadi ada yang Telogosari ya, dari Tambak Watu, ada ya, Pok Darwisnya, terus teman-teman dari GMNI, mau tak delok ketua ini mang, ada dari GMNI, dari PMII, ada yang hadir juga, oh ada semua Mas Yogi, jadi belum disinggung, teman-teman Karang Taruna, iki Mas Wad yang mewakili. Baik rekan-rekan sekalian, siang hari ini saya mewakili dari lembaga DPRD, Pak Camat sampai lahir, Pak Camat Pandaan sing ganteng dewe degur dewe sak Pandaan. Siang hari ini kami mengadakan acara dengan Bolowarmo dari DPRD Kabupaten Pasuruan, yang intinya kita ingin lebih mendekatkan lagi lembaga DPRD kepada semua stakeholder yang hadir pada siang hari ini. Yang kebetulan tema yang diambil pada siang hari ini adalah terkait dengan membangkitkan ekonomi desa dan menyelami potensi pariwisata lokal. Kenapa kita berada di Telogosewu? Tadi sudah ceritakan Pak Sugeng. Mungkin Pak Sugeng cerita mangkoyai kurang menarik kalau menurut saya. Mas Sugeng pendapatannya saulan piro? Oh, lho ngono ae lho. Lah iya cek menarik. Pak Direktur, Pak Kasari piro? Sampeyan saulan Telogosewu piro saiki? Berapa? 800 juta. Wis ngono cek menarik ya. Gajinya Pak Direktur 10 juta. Tes ya. Ayo gorong lunas hewane koyoke kamu nih. Gaji 10 juta tanpa proposal bedanya sama DPR ya. Baik. Tadi sudah disampaikan salah satu potensi desa yang ada, potensi wisata yang berbasis desa. Itu yang kita ambil sampling adalah Telogosewu. Rekan-rekan sekalian, Telogosewu zaman biyen ganok medsos. Mas Irfan mohon izin, tidak ada undang-undang desa. Undang-undang desa 2014, ya toh? Berdiri tahun berapa? Masuk ke 2006 2007 konsepnya. Ya. Coba bayangkan waktu itu ganok opo-opo. Tanpa kekuatan media sosial, tanpa pendanaan dari pemerintah daerah. Tapi hanya ada potensi banyu. Aku soboku nih gini. Saya tahun segitu belum jadi DPR. Saya lek main nama Sugeng udah gini ben rungsep. Ben aku lek pijet soalnya ndek kono Pak Mujianto almarhum ya Mas Sugeng ya, di depannya situ. Tapi dengan konsep yang perlahan-perlahan tadi disampaikan, walaupun tanpa BUMDes, sekarang bentuknya sudah PT, tapi alhamdulillah sudah bisa bergerak seperti ini. Tadi sudah sampaikan secara teknis ya opo. Dikumpulin saham dengan prosesnya yang cukup panjang, buka saham pertama, buka saham kedua, sampai akhirnya bisa besar sampai seperti ini. Kami di DPRD tidak pernah ngasih duit ke sini. Bener nggak Mas Sugeng? Tidak pernah.
Kami hanya memfasilitasi kiri kanannya saja. Salah satunya infrastruktur. Mas Sugeng ya apa carane bis iso mlebu? Diambakno paving 8 meter. Jalan dusun itu. Jebolno Klagen sampai tutup Taman Dayu. Setahun nontonnya mak. Ingat Pak almarhum Pak Sueb ya, kalau tidak salah. Ya apa carane embong sing bis gak esok mlebu iku dadi bis iso mlebu. Ngerunding mak wargane situk-situk. Alhamdulillah setahun selesai mau dan akhirnya kita paving jablas Sukorame sampai tutup Taman Dayu. Artinya apa? Yang penting pertama setelah internal itu akses. Makanya kemarin saya ngomong ke Pak Ridho di DPMD Pak Majid, Perda BUMDes kita itu masih belum bisa memasukkan duitnya ke desa. Kira-kira seperti itu. Jadi kemarin saya kasih pokir saya untuk 2024 untuk merubah BUMDesnya Mas Sugeng. Kita bikin draft baru. Jadi supaya kayak Mojokerto. Jadi Mojokerto itu kok masuk kan bisa. Kan gitu Mas Irwan ya. Jadi kita robah perdanya di 2024 ini. Insya Allah sudah masuk itu. Nah ini yang hanya berbasis desa. Tapi perlu diingat, yang di sini salah satunya memang kita contoh Telogo Sewu. Penghasilannya sekarang sudah luar biasa. Sampai tata ruangnya sudah kita tata. Karena kalau sudah meluas kayak gini kan penataan ruangnya harus ditoto. Kemarin sudah selesai, sudah kita bawa ke kementerian, sudah selesai tinggal turun saja. Nah sekarang ngomong menyelami potensi pariwisata lokal. Makanya kenapa saya ngundang teman-teman influencer, mediagram yang tujuannya nanti bisa backup. Sekarang gini dok, Bapak Ibu sekalian saya kasih contoh. Kira-kira 5-10 tahun kas, pom bensin buyar apa enggak? 5-10 tahun lagi kira-kira pom bensin bertahan atau tidak? Wartel zamanku sekolah biar nono Pak. Bener enggak? Buyar enggak lagi? Buyar kan? Kita dasar berpikirnya begitu dulu. Saya makanya ngajak anak-anak influencer. Kenapa? Lek bangun Duren Sewu yang dulu tanpa ada media, yang hanya kekuatan lokal, tapi justru itulah yang menurut saya yang bisa long lasting. Saiki ono pembukaan kafe mau berbasis alam kayak mau kafe yang nongkrong kayak ono soft opening, ono grand opening, rame ini ngarep tok. Bener enggak? 3 bulan, 4 bulan sama delok 6 bulan ke atas. Jarang yang bertahan. Tapi lihat rumah makan yang legend. Ono kepiting Cak Gondol, ono Sri. Zaman biyen kan ono ngunu-ngunuan. Tapi itulah untungnya kita ada mediagram, kita ada teman-teman influencer. Sekarang tinggal teman-teman ini mau basisnya Pok Darwis kayak mau BUMDes kayak ataupun yang lain swasta PT seperti ini. Yang penting itu niatnya dirancang bener-bener, niatnya bener-bener kuat. Lek perlu pendampingan konsultan, didamping konsultan. Sekarang utang-utangan juga banyak. Salah satunya kalau masuk di BUMDes, kalau perdanya sudah kita rubah, kita bisa masukkan duit ke situ untuk backup. Tapi Duren Sewu tanpa itu, dulu itu tanpa gitu-gituan, berjalan terus sampai asiknya, berapa asiknya sekarang? 50 miliar ada? Lah ya kalau dihitung aset sak jeroane piro? Lebih. Sekarang 100 juta. Aku gak sampean kei bisa. Lah iya men nonton embong, nonton tata ruang gak dikei saham aku. Akhirnya apa? Menimbulkan multi effect player. UMKM jalan, tukang parkir jalan. Pan saiki akeh wong dodolan maneng. Di situ ada semacam food court di atas itu. Di atasnya lagi ada camping ground ya untuk outbound. Ada komplit sudah di sini. Tapi memang perjalanannya cukup panjang. Tapi yang ingin saya titip pesan untuk mengawali sesuatu itu jangan ragu. Gano duit, gano sing backup ku aturane piye, ketakutan sendiri, gak mlaku-mlaku. Wis ana titik ndang budal, ndang berangkat. Nanti sambil jalan. Apa maning sekarang ada Kadin ya, Kadin ini akeh melok ruwet. Terima kasih Kadin kemarin akeh sing saudara kita di Puspo kekurangan air, Kadin ngirim berapa tangki kemarin. Ya terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman Kadin. Paling enggak Kadin nanti juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman pengusaha yang baru, yang startup baru. Jadi potensi lokal kebetulan di sini ono sumber.
di Sukolelo ono Segaran ya, di Pak Maidin di Prigen. Ya potensi-potensi ini dibikin. Memang tidak semua daerah secara geografi sama. Fuad tapi sekarang sudah Pak Kades Fuad ini sudah mulai bikin gerakan juga untuk timbulkan wisata ekonomi lokal. Kemarin bikin bukan Car Free Day tapi Fun Day. Cuman dinone bareng Car Free Day rodok kesedot nang gempol ya. Lah iso dinone ojo bareng Mas Fuad ya. Dek, siapa Pak Danang? Ono pasar apa namanya? Pasar Pring Sewu yang tadi sakjane sewu nih melok Mas Sugeng. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai koin, tukar dulu di Binangun, ada Coban Binangun, di Mas Sofi ada Talang Abang, di Andonosari sudah mulai ada bikin BUMDes ya. Pasar desa yang kemarin sudah diaspal tempatnya. Intinya begini rekan-rekan sekalian, kami dari DPRD ini siap backup selama tidak melanggar peraturan perundangan. Tapi sekali lagi, dasar pemikirannya, suatu saat nanti kita jangan sampai tergilas oleh sebuah teknologi ataukah industri. Itu yang paling penting. Jadi Pasuruan Kabupaten, kita punya sabuk pantai, mulai Nguling sampai Beji. Kita punya pegunungan, kita punya Bromo. Tadi saya juga ngundang Mas Cahyo, landscaper yang kebetulan dia tidak bisa lama. Satu-satunya di dunia yang kalau difoto Gunung Bromo selama di atas 8 jam itu munculin namanya star trail. Jadi bintangnya itu berputar begini. Itu hanya ada satu spotnya, itu di Penanjakan satu lagi ada di Rusia. Di tempat lain tidak bisa, ngambil spot dari Probolinggo tidak bisa. Itu salah satu potensi yang cukup luar biasa. Sekarang Mas Cahyo hasilnya mau saya ambil untuk di DPRD, untuk apa namanya Cenderamata di DPRD. Saya lagi nego harganya Mas Yogi, saya lagi nego harganya. Karena itu adalah sesuatu yang khas. Kita punya sedap malam di Kecamatan Rembang, di tempatnya Gus Amin. Yang waktu itu saya bawa ke Jakarta, saingannya dari Bogor. Ambune wanginya lebih bertahan dari Rembang daripada yang punya Bogor. Ada mangga klonal 21, ada apel di Tutur. Teman-teman sekarang kalau mau berpikir agak panjang sedikit, saya kira di kafe ku gano sing nyediakno friend fresh, semuanya pasti menyediakan friend fresh, kentang goreng, tekon di kentang. Tidak semua daerah bisa nanam kentang, hanya di kita sama Pegunungan Malang sama Batu, itu pun sudah tergerus oleh industri agro, sudah banyak hotel di sana. Sekarang paling banyak di kita. Sing iso pembibitan G0, G1, G2 itu kita, balai benihnya di Bromo. Tapi kini lek mau goreng friend fresh leren tuku yang bukan mereknya Pasuruan, coba bayangkan. Ya kan? Ya Mas Anto ya. Kalau kafe sak pandane iki tok lho wakeh. Kenapa kok tidak ada yang mutus jaringan itu? Cek ditukui dari petani kentang yang di Batu dibeli para kelompok-kelompok pedagang besar, baru distribusi. Kenapa tidak anak-anak muda yang ngambil peluang ini? Mungkin itu jadi PR Kadin juga. Bagaimana menata itu? Sekarang le apel di bawah 8.000 pasti rugi. 8.000 pekpok, di atas 8.000 baru untung. Makanya petani apel ditutur 30% bergeser ke jeruk sekarang. Itu Mas Anto ya. Mau siam madu terus apalagi bergeser. Sekali lagi potensi kita cukup luar biasa sekali, belum industrinya. Ini tinggal teman-teman sekalian mau yang berbasis desa bikin BUMDes ataukah dengan pihak ketiga ataukah melalui Pok Darwis ataukah teman-teman kalau ada yang masuk di dalam perhutanan sosial. Hari ini kita juga dapat bagian dari Kementerian KLH, totalnya hampir 34.000 hektar yang ada di Kecamatan Prigen, itu yang diberikan, dan Andonosari kemarin juga dapat, itu yang diberikan kepada masyarakat, dikelola dengan baik. Kalau ngomong potensi, jadi base-nya memang bisa desa, tapi base-nya juga bisa yang lain. Nah, hal-hal ini yang memang perlu dikolaborasi dan aturan dari pariwisata, berikut juga dari DPMD, ini yang awal aturannya. Bisa masuk enggak duitnya pemerintah daerah ke situ subnya. Sementara ini kami hanya di kiwa tengene itu, bukan di fokus usahanya, bukan. Tidak bisa.
Notok kita kemarin di pariwisata titip gapura gapura pemandian air panas Bulungan. Ya bisanya kan di situ untuk di Melaten untuk ya di Coban untuk toh. Tapi untuk masuk ke dalam kita masih agak susah. Ini yang aturan-aturan nanti yang perlu kita kaji dan kita bongkar. Tapi paling tidak dengan potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan, semuanya itu bisa dibikin berbasis wisata. Semuanya, mau wisata alam, wisata perkebunan, petik apel, petik mangga, semuanya sebenarnya bisa dikonsep, tergantung Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Dibantu, saya nyuwun tolong nanti dibantu anak-anak influencer yang up potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu untuk percepatan. Biar tanpa influencer bisa bertahan, tapi ya memang butuh waktu agak lama. Tapi pada saat pakai influencer, sing teman-teman followernya di atas 50.000, walaupun beririsan, ditonton paling enggak yang nonton 10.000 orang, ping arek 5 wis 50.000. Iklan di Warta Bromo larang deh Mas Yogi. Apa yang media cetak, setengah halaman warna itu paling enggak 15 juta. Ya toh? Tapi iklan yang seperti itu sangat murah dan cepat. Makanya kami butuh kolaborasi rekan-rekan semua yang hadir di sini. Mau Pok Darwis, mau Karang Taruna, mau BUMDesnya, silahkan. Nanti kita bisa menskemakan kira-kira maunya anak muda itu hari ini seperti apa sih? Kalau panjenengan nanti bisa memberikan gambaran kepada kami, paling enggak 2024, 2025 kita akan bisa konsep kira-kira potensi yang seperti apa. Mohon maaf, kayak Mas Sugeng ini kan sporadik akhirnya. Munculnya kan ya karena pikirannya Mas Sugeng dewe. Tapi kita tidak pernah bikin red carpetnya, oh kayak gini loh, grek, kan enggak ada. Makanya ini kalau kita mau bersaing dengan daerah-daerah sebelah, kita enggak pernah mikir garap lekok iki ya apa sih. Kalau mau dermaganya dibetulin di pinggir titik di sana buat kafe itu luar biasa sebenarnya di lekok kita live di sana Mas Yogi ya. Itu potensinya juga luar biasa. Kita pernah live di Tutur juga, itu potensi juga luar biasa. Hanya tinggal kita dampingan dari kami pemerintahan daerah, legislatif, eksekutif. Selama Bapak Ibu sekalian punya keinginan, kita bisa make up. Tapi kalau di bawah juga tidak terlalu ingin, kita ngototoyo apa, tidak akan bisa jalan. Mungkin gambaran saya itu Mas Yogi, Mas As'ad terkait dengan potensi lokal. Jadi menurut saya semua yang ada di desa itu bisa kita konsep sebagai wisata. Terjelek mungkin bisa wisata edukasi. Mau tak buka semua saya juga enggak enak karena belum visi misi. Di Mas Fuad iki laraan saiki dadi penggantine batu bara, wis ngono koncine. Kenapa kok bisa seperti itu? Mas Fuad Kades Randup itu. Sudah ada kita teknologinya. Ya apa sampah yang tiap hari sekarang 50-80 ton, lepas libur panjang itu high season bisa sampai 100 ton, tapi dibeli ya kekurangan sampah. Itu nanti bisa jadi salah satu wisata edukasi. Salah satunya. Jadi banyak. Ada yang sampah organik dibikin magot, dikasih makan unggas, ini contohnya Pak Hendro sudah jalan di Suwayuwo. Jadi ini nanti hal-hal seperti ini saya juga butuh backupnya dari rekan-rekan semuanya, dari teman-teman influencer, para mediagram, juga dari teman-teman Kadin, bisa mengelaborasikan semua potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Karena apa? Karena hari ini indeks pengangguran terbuka kita cukup tinggi sekali. Adik-adik kita sing tas lulus 2020 selikur lolikur bentahun nambah. Sing kerja di pabrik 2020 selikur lolikur akeh sing dirumahkan. Ini jadi masalah buat kita. Makanya saya berharap potensi wisata baik yang mau basis desa ataukah kelompok-kelompok yang lain bisa lewat BUMDes, Pok Darwis dan seterusnya. Ini harapan saya bisa bergerak bersama dan bisa ngurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu tujuan kami. Makanya kita ngundang teman-teman pemikir dari GMNI, dari HMI, teman-teman Karang Taruna, ada dari Lapeksdam mungkin ya, undangannya ada ya Mas Yogi ya, Lapeksdam NU juga. Ya monggo kita nanti berpikir bersama bagaimana nanti Kabupaten Pasuruan 2024, 2025 kita tidak terlalu bingung berpikir ya apa nekakno sifatnya industri yang padat
karya. Karena cukup berat, UMK kita tinggi. UMK kita tinggi. Yang ada sekarang yang masuk itu yang padat modal itu tidak terlalu banyak karyawan. Nah, makanya saya coba ingin mendorong dengan potensi-potensi di seluruh wilayah Panjenengan. Ayo kita bersama bikin kegiatan bisnya wisata yang wisata agro, wisata yang memang berbasis alam yang ada. Tes ya wis ngono rek, kakek ngomong wis sampean usul lo sakarep sampean ya, sampean usul lo tadi yang saya sampaikan, bagaimana dengan wisata ini, dengan potensi yang ada, kita bersama-sama mengurangi indeks pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu saja Mas Asad dari saya, Mas Asad, terima kasih.